Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsapan, mari kita bersama-sama menjelajahi makna hidup ini dengan bimbingan dan petunjuk Sang Maha Kuasa. Mari kita sambut kehadiran channel Kang Darman Denesa sebagai teman perjalanan spiritual menuju kebaikan, dan mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa dengan mempelajari dan menyimak apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Gini, saya belum mendeklarasikan torekot. Ya, dan saya tidak bertorekot. Kalau mau nanya sementara torekot apa ya? Torekot Muhammadiyah lah. Muhammad. Karena bagi saya, sebelum saya membimbing orang, pertama orang terus melek dulu. Nah, bagaimana saya bisa membimbing orang dalam keadaan buta? Kan tersandung-sandung. Makanya saya lebih memprioritaskan pendekatan-pendekatan rasional supaya melek dulu. Nah, kalau sudah melek kan enak, dikasih peta bisa dibaca. Saya tunjuk sana tunjuk sini dia tahu. Nah, kalau orangnya buta gimana? Jadi pendekatan itu melalui rasional dulu. Tetapi kalau rekod yang biasa saya lihat di mana-mana itu langsung dengan mumarosa, dengan muadhabah, dengan mulazamah, banyak sekali itu mujahadah. Itu langsung dipraktekkan. Ya memang iya dalam belajar bahasa itu kita jangan belajar grammar dulu, mampet nantinya. Belajarnya ngomong. Sekarang akan orang belajar bahasa. Kita bisa bahasa Indonesia kan? Anda bagaimana belajar bahasa? Kan ngomong dulu, bergaul dulu. Baru nanti grammar itu hanya mengidentifikasi kaidah-kaidah umumnya aja. Loh, kenapa kita belajar bahasa kok grammar dulu? Salah siapa? Kamu bisa ngomong bahasa Indonesia, grammar dulu, ngomong dulu. Dan bahasa itu kan paling gampang, hanya 3 kaidahnya. Semua orang bisa, dengarkan baik-baik, ingatkan baik-baik, dan tirukan baik-baik, selesai. Apa aja? Dengar baik-baik, baik, ingat baik-baik, dan tirukan. Sudah, anta mahir. 3M lah. Iya. Jangan nyangkal. Ya, dan ikuti apa? Jangan ngarang sendiri, bahasa itu kita mengikuti alat komunikasi yang dipakai orang itu. Kalau tulisannya B-O-O-K bacanya book. Kalau G-O-O-D bacanya good. Tapi kalau B-L-O-O-D bacanya blood. Jangan ngelawan, sudah. Ikuti aja. Bahwa huruf itu hanya simbol kok. Terserah gue bacanya. Oh, dibaca cut bisa. Ya, dibaca bat bisa, tapi diapal bacanya university. Tapi kalau di awal lagi unknown, unpredictable. Kok bisa bacanya A? Ya nggak ada urusan, sudah baca gitu aja kok. Orang Inggris bilangnya captain, tulisannya kaptain, nggak ada F-nya kok. Ya udah jangan ngelawan, sudah bacanya captain. Terus mana? Jadi dengarkan baik-baik, ingat baik-baik, tirukan baik-baik, udah anta bertimah. Iya. Jadi artinya bahwa jangan memaksakan bahwa sehat dibaca C, champion. Yang enggak ada, adanya champion. Bukan chemical tapi chemical. Terus melawan gitu. Karena persoalannya. Nah, itu bahasa. Lalu kemudian yang jadi persoalan. Jadi kalau thariqah bahasa ya langsung bisa. Tapi dalam masalah yang ruhaniyat, masalah spiritual, ini saya penuh kehati-hatian, kan gitu. Makanya seringkali ketika kita ajak ke hutan, dulu ya pada awal, saya ikut ke hutan. 40 hari suruh puasa, saya juga puasa dulu mah. Sekarang ya sudah nggak mampu lagi saya mengikutinya, kan gitu. Karena bagaimanapun bahwa Anda belum punya detektor. Mana yang hak, mana yang batil. Mungkinkah setan datang mengaku Tuhan?
Dan banyak orang yang terjerumus. Kenapa? Karena dia menjelajah di wilayah yang rawan itu tanpa guru. Makanya dikatakan man ta'allama bi ghairi syaikhin fasyakhuhu syaitan. Siapa yang belajar ilmu rohani tanpa guru ya bisa jadi gurunya setan. Nabi Ibrahim aja didatangi setan ngaku Tuhan kok. Iya, ana rabbuka ahlaltu lakal muharramat. Aku Tuhanmu. Mulai hari ini semua yang haram menjadi halal buat kamu. Gila-gila enggak? Nabi Ibrahim mesti cerdas otaknya, enggak mungkin begini. Ini setan ambil batu dilemparin. Sampai sekarang kita napak tilas kalau naik haji ada jamarah, ada balang jumrah itu. Seperti itu. Nah, jadi artinya kemudian apa jadi wamiman? Nah, wamiman ini kenapa kok tengah-tengah? Ya memang itu kan dari surat apa? Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kan Allah menjelaskan orang bertakwa itu apa sih? Dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalam Al-Qur'an tidak ada sedikit pun keraguan. Hudan lil muttaqin, as guide of life. Untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti apa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang punya visi dan misi, punya ideologi, punya target, punya gagasan. Ya, yu'minuna bil ghaibi itu kan yu'minuna billah. Ya ditafsir-tafsir gaib itu neraka, surga, malaikat. Ya itu mah bukan ghaib, itu mah ghaib. Ada. Ghaibun dengan ghaibun itu beda Kang Syukran. Yang gak hadir sekarang Pak Rahmat ya? Aina Rahmat ghaibun. Artinya tidak hadir. Orangnya mah ada di Karawani. Tapi kalau yang tidak kelihatan namanya ghaibun. Mana yang tidak kelihatan? Surga kelihatan kok. Neraka kelihatan. Malaikat juga kelihatan. Bagi orang yang mampu melihatnya kan. Berarti kan kelihatan juga. Apa yang tidak bisa terlihat? Hanya Tuhanmu yang tidak bisa terlihat. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi berarti yu'minuna billah. Selesai itu aja kok. Apa itu keimanan pada Allah? Ya orang yang punya visi dan misi, punya target, punya ideologi. Melangkah tidak sembarangan, dia punya target yang tertentu. Yu'minuna bil ghaib. Artinya yang tidak bisa terlihat. Artinya ada konsep, ada ideologi. Sekarang begini. Sholat itu kan konsep, nggak bisa dilihat. Yang Anda lihat itu bukan sholat. Orang yang melakukan Gerakan sholat. ketika orang itu selesai sholatnya, kelihatan nggak sholatnya? Yang nggak ada, kan itu konsep. Ini persoalannya. Satu, kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat sekitarnya. Sehari ketemu 5 kali. Setiap minggu rapat mingguan, betul nggak? Setiap tahun ada rapat tahunan. Ada lagi rapat internasional. Itu kan bukan komunikasi. Kemudian dan orangnya dermawan, berbagi-bagi rezeki. Saya nggak yakin ada orang medit bertakwa, nggak percaya. Nah makanya Anda harus tahu bahwa inti dari pelajaran sampaikan satu, jangan menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Berbagi kebahagiaan kepada sesama kita dengan tidak melihat agamanya apa, warna kulitnya apa, sukunya apa, nggak ada urusan bagi saya. Manusia itu dihormati Allah kok. Walaqad karomna bani Adam. Bani Adam itu ya manusia, turun Adam. Nggak ada bilang walaqad karomna apa? Bani Muslim. Kami muliakan. Enggak ada Bani Adam. Jadi siapapun namanya sebagai as humankind, ya kita hormati. Kok kenapa harus beda-bedakan? Masa ngasih makan orang Kristen nggak ada pahalanya? Ilmu dari mana itu? Alasannya apa tuh enggak jawabannya? Ya nanti kita berarti mendorong kemusyrikan, membantu orang makan nantinya untuk melawan Tuhan. Sih. Nah kalau ada anjing kelaparan saya kasih makan ada pahalanya enggak? Ada. Hebat dong. Berarti ada binatang anjing lebih mulia dari manusia gitu. Ilmu dari mana ini? Nah. Ada orang tenggelam, tolong. Pantas gak? Agama kamu apa? Kristen, masa bodoh lo. Dari mana ilmuin begini? Iya kan? Mengucapkan selamat Natal itu musyrik haram. Bukan. Orang Kristen mendengarkan kita berfatwa hukumnya haram, musyrik.
mengucapkan hari Natal, orang Kristen tersinggung nggak? Sangat tersinggung. Menurut Anda menyinggung perasaan orang berdosa nggak? Bibitnya dosa. Terserah Anda. Anda yang bilang kan, bukan saya. Nah, itu, ini kan nggak masuk di pikiran saya. Iya. Itu tsunami di Aceh. Bayangkan, saya sudah ke sana. Saya melihat sendiri kapal itu di tengah kota ya, terhempas gitu. Amerika bantu. Agamanya apa? Kristen, Orang Australia bantu. Agamanya apa? bukan Islam. Orang Jepang bantu. Agamanya apa? Shinto. Mereka membantu sesama manusia dengan tidak melihat agamanya apa. Nah, ketika Anda membantu orang melihat agamanya, melihat warna kulitnya, ini kan diskriminasi namanya. Ini kan fasis namanya. Iya dong. Katanya rahmatan lil alamin. Kok hebat Bang lil alamin? Alamin kan semua manusia di dunia kan. Ya, buktikan aja dalam rahmatnya. Itulah makanya jadi saya tidak mau menyalahkan siapapun. Ya kan gitu. Dan saya tidak berfatwa apapun. Iya, silakan dengan hati nuranimu saja. Hanya pesan saya, jangan menyimpan dendam, jangan ada kebencian kepada siapapun. Jangan ada membenci orang karena warna kulitnya hitam kok. Jangan membenci karena orang agamanya lain. Jangan membenci orang yang partainya lain. Urusannya apa? Nah, itu satu. Nah, jadi artinya kemudian setelah wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, artinya orang yang bertoleransi dengan agama apapun. Dan yang keenam adalah orang yang wabil akhiratihum yuqinun, orang yang punya program jangka panjang sampai hari akhirat. Itulah orang-orang yang bertakwa. Di antara faktor-faktor substantif membangun ketakwaan itu yang paling menonjol adalah berbagi kebahagiaan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita akan merasakan kebahagiaan setelah kita membagi kebahagiaan orang yang susah, ngasih makan orang susah, kita ngasih makan orang yang kelaparan, kita mendidik orang yang bodoh. Ya, bayangkan apa yang Anda rasakan kebahagiaan ketika mengasih uang anak yatim yang keluar ECS-nya pengen jajan, kasih nggak banyak kok 5.000. Wah, dia senangnya kayak apa? Kegembiraan yang terlukis di wajahnya sangat membahagiakan hati saya kok. Dan kebahagiaan saya ketika membahagiakan orang lain, itulah aroma sorga. Ya, dan saya mohon maaf, itu yang jelas kita rasakan. Dalam artian saya tidak mengingkari Anda berzikir mendapatkan ketenangan jiwa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Betul, tapi buktikan ketenangan apa yang kau capai setelah berzikir berhari-hari itu. Lebih efektif berbuat kebaikan ini. Jadi zikir situ artinya mengingat Allah. Dengan bukan itu namanya wirid namanya, bukan zikir. Nah, jadi kalau thariqah itu kan wirid-wiridannya kan gitu. Kita kan berzikir itu ingat sama Allah, ingat sama majikan, kita sama-sama makhluknya, kita sama-sama disayangnya kan begitu. Nah, itulah makanya wa mimma itu kita ini. Kemudian kenapa di laut? Nah, kenapa setahun sekali di hutan? Begini persoalannya. Dari kajian psikologi umum aja, bahwa panca indera itu kan menangkap. Mata menangkap gambar, telinga menangkap suara, mulut menangkap rasa, hidung menangkap bau, tangan menangkap meraba, halus dan kasar dan sebagainya. Ini semuanya yang terlihat istilahnya namanya perangsang. Mata kita namanya panca indera. Perangsang itu ditangkap oleh panca indera lalu menjadi kenangan, ya, menjadi memori. Itu memberikan pengaruh yang secara langsung. Ketika Anda melihat sesuatu yang kotor, menjijikkan, Anda bisa muntah kok. Betul nggak? Anda melihat sesuatu yang menyeramkan, Anda bisa melihat yang seram, orang yang cacat, yang mukanya rusak, ya, yang hidungnya
bolong, berdarah-darah, Anda nggak bisa tidur karena trauma. Tapi melihat bunga yang indah, Anda nyaman kok. Betul nggak? Apalagi bunganya mawar indah, diselapin di telinganya perempuan yang cantik cilik, ada udah. Tidurnya lelap kok. Nah itu, maka jadi artinya ketika rumahmu kotor, ketika masyarakat kamu di tengah perkampungan yang kumuh, gotnya bau sama berserakan, itu tidak bisa dihindari, akan mendorong meningkatnya tingkat kriminalitas kok. Ya, broken window theory of criminal itu yang sudah ditulis oleh 2 orang Amerika studi sosial, bahwa begitu ada jendela-jendela yang pecah, wah udah ini gawat nih. Udah, berarti pertanda kriminalitasnya sangat tinggi sekali. Jadi saya kira ketika di hutan kita terpengaruh, apa yang muncul? Rasa takut. Betul enggak? Ketika kita di dalam gua kita merasa terhimpit. Tetapi ketika kita di tengah lautan, kita merasa betapa kecilnya diri kita dan betapa maha besarnya Tuhan. Terima kasih.